Ya, saya akan membawakan bagian yang ketiga, ya kan, tentang mujizat di dalam pekerjaan. Ya, kalau saudara terlewat bagian pertama dan bagian keduanya, saudara boleh lihat di YouTube, ya, di YouTube official gereja kita. Di situ ada bagian pertama dan bagian yang kedua. Ya, saya tidak akan bahas lama, ya kan, karena bagian 3 ini justru adalah bagian yang paling penting buat kita semua, ya. Tapi sebagai review, ya kan, saya sudah mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan kita itu mengerti betul pergumulan di dalam dunia pekerjaan. Mengapa? Sekali lagi, seringkali kita dengar bahwa Tuhan Yesus itu tukang kayu. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Walaupun sebetulnya kurang tepat, ya, karena kata tukang kayu itu di dalam bahasa aslinya adalah tekton. Tekton itu pengusaha kayu. Jadi beda, ya. Kalau Pak Rudi disebutnya apa, Pak? Bukan tukang kaos kaki. Betul nggak, Pak? Bukan tukang benang, tapi pengusaha kaos kaki. Artinya apa? Punya struktur di bawahnya, punya orang-orang di bawahnya juga. Dan Tuhan Yesus pun kita jangan bayangkan tukang kayu itu kerja semua sendiri. No. Ya kan, mungkin awalnya seperti Pak Rudi merintis, betul nggak Pak, dari bawah. Tapi Tuhan Yesus pun, ya kan, dia berhasil di dalam dunia pekerjaannya. Sehingga yang tadinya namanya dia tukang kayu, tapi kemudian jadi pengusaha kayu. Itu yang namanya tekton, Bapak Ibu Saudara. Ya kan, jadi kalau tekton di zaman itu bahkan proyeknya bukan proyek kecil, tapi proyek-proyek pemerintahan. Ya kan, yang berhubungan dengan mebel, Bapak Ibu Saudara, perkayuan, ya. Jadi artinya apa? Jadi Tuhan Yesus tuh tahu betul. Saya yakin dan percaya setiap kita yang bekerja atau pernah atau saat ini juga, ya kan, bekerja, kita tahu bahwa dunia pekerjaan bukan dunia yang lancar, bukan dunia yang semuanya serba serba selalu baik, betul nggak? Ada pergumulan di dalamnya, apalagi sebagai pengusaha. Ya, di tengah pandemi seperti ini ada beban-beban lain yang para pengusaha pikirkan. Dan saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan kita sangat mengerti pergumulan para pengusaha. Karena dia pun pernah jadi pengusaha. Karena dia pun pernah jadi pekerja. Ya, jadi Tuhan kita bukan hanya mengerti bidang-bidang rohani saja, bidang soal nyanyian saja, soal doa saja. No, Tuhan kita, ya kan, sangat mengerti juga kehidupan atau pergumulan di dalam pekerjaan kita. Dan kita bersyukur Tuhan kita mampu melakukan mujizat di dalam pekerjaan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita akan melihat bagian yang ketiga. Saya ajak kita semua untuk membaca kembali dalam Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-7. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kalau sudah ketemu, kita akan baca sama-sama firman Tuhan ini. Lukas pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Mari saya undang kita semua baca sama-sama. Lukas 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya kan, boleh deh bangkit berdiri, karena keluarga Pak Rudi udah bangkit berdiri, kita bangkit berdiri. Oke, ya. Kita baca sama-sama Lukas 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai goyang. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang,
Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga akhir tenggelam. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara ya. Kita sudah belajar bersama ya kan bagian pertama dan bagian yang kedua bagaimana terjadi mujizat atas apa yang pekerjaan yang Simon lakukan. Karena ya kan mungkin di ayat 5 ini sama seperti yang kita alami hari-hari ini. Dikatakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Mungkin ini yang sedang terjadi dalam kehidupan, khususnya dalam dunia pekerjaan. Kita sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Baik tenaga kita, waktu kita, ya kan, modal kita, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya kan, saya percaya sama seperti Tuhan Yesus sudah melalui setiap pergumulan dalam pekerjaannya, Tuhan Yesus pun sanggup menolong dan melakukan mujizat atas setiap pekerjaan kita. Amin. Nah, kita akan melihat bagian yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Bagian yang ketiga, bagaimana sih supaya ya kan terjadi mujizat di dalam pekerjaan kita. Ya kan, yang ketiga adalah kita harus menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Ya, menjadi pusat kehidupan. Ya, kita tahu bersama pergumulan yang Simon alami, yaitu dia sudah bekerja, ya kan, tapi tidak mendapatkan hasil. Kemudian solusinya apa? Solusinya Tuhan lakukan mujizat, sehingga dia mendapatkan hasil. Bahkan hasilnya tidak hanya sedikit, tapi berlimpah. Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian kalau kita baca di kisah selanjutnya, mulai dari ayat 8 saya akan bacakan. Setelah perahunya kosong tadinya, kemudian ada mujizat Tuhan, ikan mengisi penuh ya kan perahu daripada Simon dan teman-temannya. Ayat 8 mengatakan, ketika Simon melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Andai kata Bapak Ibu Saudara, ayat 8 sampai ayat 11 yang tadi saya baca itu tidak kejadian. Artinya begini, andai kata, kita berandai-andai, mereka sudah sepanjang malam bekerja keras, kemudian Yesus datang menumpang perahu mereka, berkhotbah, mengajar, dan Tuhan Yesus mengatakan, ayo Simon, kau tebarkan jalamu. Kemudian Simon berkata, baik Guru, karena engkau yang mengatakan, aku akan melakukannya juga. Kemudian jala ditebarkan dan terjadi mujizat. Ikan mereka bisa dapati dengan banyak. Nah, seandainya kita berandai-andai, gak ada cerita kelanjutannya. Berandai-andai, ya kan sikap Simon, wah Tuhan terima kasih atas berkat-Mu. Dan sudah setelah itu, ya kan Simon pun pulang ke rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara, saya yakin kemungkinan besar besok harinya Simon pun mengalami pergumulan yang sama. Ya, setelah terjadi mujizat akhirnya ikannya dijual, dimakan. Ya sudah, ikan dijual, ya kan, dapat uang, oke. Ikan dimakan habis. Tapi kemudian berapa lama, ya kan, hasil dari penjualan ikan habis, ya kan, dia datang lagi ke danau tersebut. Dia bekerja lagi sepanjang malam. Yang terjadi apa? Kisahnya berulang lagi. Gak dapat ikan lagi. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata solusi yang pertama, solusi bahwa Tuhan Yesus mengadakan mujizat sehingga tadinya tidak dapat ikan, kemudian mendapatkan ikan yang banyak, itu hanya solusi sementara. Sama halnya kalau kita bersyukur, kita berdoa, mungkin kita bergumul, kita sedang sakit. Kita berdoa dan terjadi mujizat Tuhan, kita disembuhkan. Tapi apakah ada jaminan bahwa kita selama-lamanya tidak akan sakit lagi? Tentu kita bisa jatuh sakit lagi. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Jadi sakit disembuhkan itu satu sukacita. Mendoakan solusi untuk permasalahan kita saat itu. Tapi bukan solusi permanen.
Ngerti nggak Bapak Ibu saudara? Bisa nangkep ya? Ya, kalau nggak salah kita Selasa yang lalu, 2 Selasa yang lalu, kita setelah doa malam kita ngobrol-ngobrol, ada Pak Medi juga, Pak Rudi ngobrol. Wah, saya lihat ini Pak Medi ini suka sekali minum apa Pak? Bukan cabai, apa tuh? Yang vitamin C itu. Itu mah yang kemarin, Oh, vitamin C apa itu sih? Semacam extra dose. Semacam extra dose. Ya kan C1000 ya, betul ya. Ya kan C1000. Pak Rudi bilang C1000. Terus kemudian Pak Rudi bilang kan, Pak Medi jangan sering-sering minum itu. Kenapa? Karena minum C1000 memang seketika membuat badan jadi segar. Tapi untuk jangka waktu lama bisa merusak lambung. Terus saya bilang iya, lebih baik kita apa? Minum jus buah, walaupun mungkin khasiatnya nggak kelihatan lama, tetapi untuk jangka waktu lama baik buat tubuh kita. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, mujizat dari tidak ada ikan jadi ikan juga, sama seperti C1000 tadi. Cuman jawaban sementara. Ya kan senang sementara, tapi ya sama seperti tubuh kita yang tadinya sakit jadi sembuh, tapi kemudian bisa sakit lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, yang sebetulnya Tuhan mau menawarkan solusi yang permanen untuk pekerjaan kita. Apakah solusi yang permanen? Ya kan namanya pekerjaan pasti menghadapi, mungkin hari ini kita menghadapi masalah kita pandemi. Mungkin hari ini menghadapi daya beli masyarakat yang turun. Ya kan setelah pandemi ini lewat, ya pasti ada masalah beda, yang mungkin beda lagi atau yang mungkin yang sama. Ya karena oleh sebab itu Tuhan ingin memberikan kita solusi permanen. Tuhan bisa lakukan mujizat. Ya kan seketika Pak Dwi, ya kan setelah ibadah di WA, Pak saya pesan, ya kan spare partnya 1 kontainer. Wah ya kan bisa aja, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Bersyukur. Tetapi ya kan itu baru solusi permanen. Yang Tuhan ingin, solusi sementara maaf. Tapi yang Tuhan inginkan solusi permanen. Nah bagaimana kita bisa dapat solusi permanen? Ketika kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan. Kita lihat bersama bagaimana akhirnya Simon ia akan mengambil langkah yang mengubahkan kehidupannya. Ketika dia selesai ya kan menjala ikan, ya kan mungkin dia ya kan sudah siapkan ini ikan yang dijual, ini ikan yang dimakan. Apa yang firman Tuhan mengatakan di ayat 11, ia akhirnya meninggalkan semua dan mengikuti Yesus. Tadinya ya kan fokus hidup Simon adalah bekerja untuk ya kan mencari nafkah. Betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah jelas bilang barang siapa orang yang tidak bekerja dia tidak makan. Artinya betul kita memang punya tanggung jawab untuk menafkahi keluarga kita. Tetapi beda Bapak Ibu Saudara, yang hendak saya bicarakan di sini bicara tentang prioritas. Ya, bicara tentang prioritas. Ketika awalnya ya kan tujuan utama daripada Simon yaitu menafkahi keluarganya dengan dia bekerja sebagai seorang nelayan, tetapi dia sudah merubah prioritas. Kalau bahasanya Bapak Joy kemarin, mengubah pola pikir, mengubah kehidupan. Yang tadinya prioritasnya mencari nafkah, tetapi sekali ini Simon menjadikan Kristus itu menjadi prioritas kehidupannya. Ya, dan kita tahu bersama setelah Simon inilah yang disebut Simon Petrus, murid pertama daripada Tuhan Yesus. Dia adalah disebut ya kan bapak gereja, jelas ya Bapak Ibu, gembala sidang pertama. Ya kan, dan kita tidak pernah melihat ya kan keluarga Simon hidupnya terlantar. Kenapa? Karena ketika dia mengikuti Yesus, ya kan keluarganya pun tetap dijamin oleh Tuhan kehidupannya, keperluannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, bagaimana kita atau bagaimana maksudnya menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan? Ya kan di ayat ke-8 dikatakan, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa."
Ini Petrus bukan sedang mengusir Tuhan Yesus ya, artinya dia sadar, wah saya ini gak layak di hadapanmu. Aku ini penuh dengan dosa, sedangkan engkau ya kan adalah yang kudus. Bapak Ibu Saudara. Tetapi di satu sisi ya kan disitulah bagaimana momen ya kan awal bagaimana seorang Simon Petrus ya akan menjadikan Kristus sebagai pusat hidupnya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bapak Joy tolong bacakan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal ke-8 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal ke-8 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ya, tadinya prioritas utama seorang Simon Petrus keinginan dagingnya. Dagingnya yaitu harus penuhi nafkah keluarga, ya kan, bagaimana ya kan kebutuhan penghasilannya, ya kan, makanannya, harta bendanya dan lain-lain sebagainya. Tetapi ya kan ketika dia menyadari bahwa saya ini salah, saya ini berdosa ketika saya memprioritaskan hal-hal keinginan-keinginan daging dalam kehidupan saya. Inilah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan ketika kita ya kan berusaha memuaskan keinginan roh kita. Tadinya kita hanya mengejar keinginan daging, memuaskan keinginan daging, ya kan. Kita masih hidup di dunia, ya kan. Kita sebetulnya lebih pasti seperti ini. Kita ini masih hidup di bumi, tetapi kita tidak boleh hidup seperti cara dunia. Ngerti nggak Bapak Ibu Saudara? Bumi dan dunia itu beda. Bumi ini bicara tentang tempat yang kita tinggali, planet bumi ini. Tetapi dunia ini bicara tentang sistem, tentang nilai hidup, tentang ya kan gaya hidup. Kita tetap tinggal di bumi, ya. Kita tidak tinggal di planet Mars, belum tinggal di surga, ya kan. Tetapi kita tidak boleh hidup menurut sistem dunia. Dunia ini ya kan mengajarkan kita untuk mencari dulu kesenangan-kesenangan ya kan hidup kita sendiri. Ya Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika kita memuaskan keinginan rohani kita, ya kan disitulah kita menjadikan Kristus menjadi apa? Menjadi pusat daripada kehidupan kita. Sekali lagi saya tidak mengajak setiap saudara untuk tidak mempedulikan keinginan daging kita. Ya kan kita manusia setidaknya membutuh 3 hal paling utama. Ya kan sandang, pangan, papan. Betul nggak? Tetapi masalahnya manusia ini sandangnya, ya sandang itu apa? Pakaiannya. Ya kan pakaian merek apa? Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Itu keinginan kita. Bukan sekedar sandang, tapi pakaian model apa, ya kan merek apa, ya kan begitu juga dengan papan. Ya kan bukan hanya sekedar papan keinginan kita. Papan yang tipe berapa nih? Yang modelnya minimalis, yang American style, model apa lagi Bapak Ibu Saudara? Model industrialis, macam-macam. Ya kan pengen model rumah apa? Bukannya tidak boleh, saya bilang tadi. Ya kan tetapi namanya skala prioritas. Ketika kita tanya, nah pertanyaannya gimana sih kita memuaskan keinginan roh kita? Tolong bacakan sekali lagi Pak Joy. 1 Korintus 10 ayat yang ke-31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Nah, sekarang pertanyaan bagaimana memuaskan keinginan roh? Apakah berarti kita setiap hari harus tinggal di gereja? Setiap hari harus nyanyi 24 jam? Ya, kan coba lihat 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi di dalam Kristus itu nggak ada sebetulnya hal rohani, hal tidak rohani. Oh, kalau hal rohani itu berarti
di gereja, pelayanan di gereja. Kalau kerja berarti tidak rohani. Oh tidak. Di dalam kekristenan itu tidak dibedakan antara hal yang sekuler sama hal yang ya kan roh yang bukan liturgi apa, yang agamawi. No. Tuhan tuh standarnya mudah, simpel. Apapun yang kita kerjakan, mungkin kita bukan pendeta, mungkin saudara bukan pemain musik, mungkin saudara seorang sales, mungkin saudara seorang kurir, tetapi ketika engkau bekerja untuk kan tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana kita bekerja tujuannya memuliakan Tuhan? Ya kan, oh bekerja saya harus jujur. Oh, saya nggak boleh ya kan korupsi waktu, harus disiplin waktu, jam segini datang jam segini. Ya kan, oh saya ya kan harus punya prestasi kerja, ya kan bukan ngejelekin rekan kerja saya, tetapi nunjukkan prestasi saya ya kan baik, punya inisiatif bekerja dan lain sebagainya. Ya saudara dengan menjadi karyawan, dengan menjadi sales, itu saudara sudah ya kan memuaskan keinginan rohnya Tuhan. Ya tentunya saja Bapak Ibu Saudara, bukan berarti ya udah kalau begitu nggak usah melayani di gereja. Oh, nah ini kita ada poin yang selanjutnya. Bagaimana kita menjadikan Kristus pusat kehidupan? Yang pertama, kita harus memuaskan keinginan Roh Kudus di dalam kita. Tapi yang kedua dikatakan kembali dalam Lukas 4 tadi, Lukas 5. Saya akan bacakan ya. Mulai ayat 9. Sebab ia, Simon, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Nah, perhatikan, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, Simon yang tadinya seorang pakar, seorang ahli dalam menjala ikan, punya keterbatasan. Buktinya dia seharian gak mendapatkan ikan. Tetapi ketika ada campur tangan Tuhan, ada berkat Tuhan, Tuhan nggak menyalahkan kok. Ya kan, Petrus untuk menjadi seorang nelayan, nggak ada yang salah jadi nelayan, nggak ada yang salah kita bekerja. Tetapi Tuhan juga menginginkan kita bukan hanya bekerja di dalam dunia sekuler ini, ya kan, itu bagus kalau kita lakukan dengan rajin dan jujur. Tetapi Tuhan dimuliakan ketika kita bukan hanya saja menjadi penjala ikan tadi, tetapi kita juga menjadi penjala manusia. Ya, melayani Tuhan, membawa jiwa-jiwa ya kan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang sekarang itu punya menjadi orang sukses, berhasil, tetapi di atas penderitaan orang lain. Betul nggak? Makanya ada banyak sekali kasus-kasus korupsi itu kan berbahagia, senang, punya uang banyak, tetapi di atas penderitaan orang lain. Tetapi saya yakin dan percaya, orang yang berbahagia yang sesungguhnya adalah orang yang bisa berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Jadi ketika dia sudah sukses, dia pun tidak lupa untuk menjadi berkat, sehingga orang lain pun jadi ikut bahagia. Jadi kebahagiaan orang sukses yang sejati itu bukan orang yang bahagia di atas kebahagiaan orang lain, tetapi orang yang sukses adalah orang yang berbahagia di atas kebahagiaan orang lain. Artinya apa? Dia bisa jadi berkat, bisa membawa ya kan keluarga besarnya, teman-temannya, orang-orang yang Tuhan gerakan, yang akan menjadi yang Tuhan gerakan kepada hati dia juga menerima berkat Tuhan. Ini adalah kesuksesan yang sejati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Coba kita lihat Galatia 6 ayat yang 9. Tolong bacakan. Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Ya, Tuhan mengatakan kepada kita, ya kan mungkin kita nggak pintar berkhotbah, mungkin kita nggak pintar soal ayat-ayat,
Ya kan mungkin kita punya saudara yang belum kenal Tuhan, kita nggak tahu banyak ya kan tentang ayat-ayat Alkitab. Tetapi cara yang paling sederhana Tuhan mengatakan jangan jemu-jemu berbuat baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, dengan perbuatan baik kita orang lain dibahagiakan, ya kan mereka akan melihat kenapa kok kita bisa berbahagia dan mau berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Di situ kita bisa katakan karena Tuhan Yesus yang membuat saya penuh dengan kebahagiaan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya kemarin nonton satu video, ya kan, ini video tentang vlognya, Manoj Punjabi. Manoj Punjabi itu salah satu produser terbesar lah di Indonesia. Tahulah keluarga Punjabi itu kan keluarga keturunan India di Indonesia, ya kan, sinetronnya, film-filmnya. Nah di kantornya itu ada sebuah tulisan, ya kan, kata motivasi ditulis seperti ini. No freelance. Artinya kalau bahasa Indonesianya tidak ada makan siang gratis. Maksudnya apa? Nah maksudnya begini, mungkin Pak Rudi lebih tahu. Biasanya kalau para pengusaha ingin jalin kerjasama, partner sama sesama pengusaha, biasanya lewat mana? Duduk makan siang bareng-bareng. Betul nggak? Makan siang diundang, ya kan, setelah makan siang, ya kan, perutnya udah enak, suasana udah enak, disitulah bisa terjadi kerjasama kontrak kerja. Makanya dalam dunia bisnis, ya kan, orang-orang yang mau berpartner kerja biasanya ya kan di siang hari, ya kan, saling traktir makan siang. Tetapi ya kan Manoj Punjabi tulis itu no freelance, nggak ada makan siang yang gratis. Artinya apa? Ya sama seperti tadi, ya kan, nggak mungkin ya kan pengusaha mau traktir pengusaha yang lain kalau nggak ada maunya apa? Ya maunya kontrak kerjasama. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Segala sesuatu itu ada harganya. Nah memang Bapak Ibu Saudara, untuk sukses, untuk mengalami mujizat di dalam Tuhan ada harganya. Harganya itu apa Bapak Ibu Saudara? Harganya sangat mahal. Saking mahalnya kita sendiri tidak bisa bayar. Apa harganya? Harganya adalah darah Kristus, pengorbanan Kristus. Firman Tuhan katakan, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas dan perak engkau membayar dosa, tetapi karena darah Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya mujizat terbesar dalam pekerjaan kita dan bahkan di dalam kehidupan kita bukanlah sekedar tadi ikan yang tadinya nggak dapat jadi banyak, proyek yang tadinya sepi jadi dapat proyek besar, tadinya perusahaan mau bangkrut kemudian jadi maju lagi. Bukan sekedar itu, tetapi walaupun Tuhan pun bisa melakukan, tetapi mujizat paling besar dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita adalah apa? Ketika Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Sebetulnya itu sudah sangat cukup. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya kan, biarlah 3 hal ini kita mengerti. Makanya saya bilang tadi, justru poin 3 ini adalah poin yang utama. Kalau poin yang pertama, poin yang kedua, bagaimana tips ya kan menurut firman Tuhan supaya usaha kita sukses. Tetapi sebetulnya kesuksesan yang paling mendasar, kesuksesan yang paling sejati ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita merelakan diri kita. Sama seperti halnya Simon Petrus, ya kan, yang tadinya penjala ikan tetapi dia menjadi penjala manusia. Kalau kita terima Tuhan Yesus, keselamatan daripada Tuhan Yesus, kita pun ya kan mau ya kan membawa orang-orang menikmati keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.